Hai semua, selamat datang di Didikatek. Kalian punya budget 5 jutaan dan ingin merakit PC untuk keperluan gaming atau editing? Atau kalian memang lagi ada rencana rakit PC tetapi masih bingung komponen apa saja yang didapat dan bagaimana performa yang didapat dengan merakit PC di budget 5 jutaan tersebut? Mungkin di video saya kali ini bisa membantu kalian dalam memilih komponen PC yang sesuai untuk gaming sekaligus editing dengan budget 5 jutaan. Sebelumnya di sini saya akan memberitahu terlebih dahulu kalau komponen yang saya gunakan ada yang saya beli baru dan ada komponen yang saya beli second. Tetapi dengan pertimbangan komponen tersebut menurut saya masih sangat layak untuk digunakan dan juga masih mumpuni untuk memenuhi kebutuhan akan keperluan gaming atau editing sekarang ini. Tetapi sebelumnya boleh dong kalian subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik tentang gadget dan komputer di channel ini. Komponen pertama yang saya gunakan di rakitan PC ini yaitu motherboard. Di sini saya menggunakan motherboard Gigabyte H110M DS2 dengan soket RGA 1151 yang support untuk prosesor Intel generasi ke-6 atau Skylake. Kenapa saya memakai motherboard ini? Karena motherboard seri ini adalah motherboard yang sudah support RAM DDR4. Jadi kalau saya kedepannya ada rencana untuk upgrade, saya masih bisa menggunakan RAM di rakitan PC ini. Tentunya hal ini akan menghemat budget saya nantinya. Untuk prosesor, saya menggunakan Intel Core i3 6100 yang mempunyai maksimum boost clock 3,7 GHz. Prosesor ini mempunyai 2 core dan 4 thread, serta TDP watt maksimumnya 65 watt. Tentu prosesor ini bisa membantu menghemat penggunaan listrik di rumah saya, dan prosesor ini saya beli second dengan harga 1.100.000 plus ongkir. Untuk RAM saya menggunakan RAM Patriot Viper Steel berkapasitas 16GB dual channel dengan kecepatan 3000 MHz. Kenapa saya menggunakan RAM 16GB dan tidak menggunakan 8GB? Ya karena RAM ini juga masih akan saya gunakan kalau saya mengupgrade PC ke depannya nanti. Serta game-game dan software editing sekarang ini lumayan menggunakan kapasitas RAM yang besar. Patriot Viper Steel ini saya beli baru dengan harga 970.000 plus ongkir. Lumayan murah untuk RAM 16GB dengan kecepatan 3000 MHz. Cuman RAM ini tidak mempunyai LED RGB yang warna-warni. It's okay lah, saya juga tidak begitu suka dengan PC yang warna-warni. Untuk power supply, di sini saya menggunakan FSP Hexa 500 watt. PSU ini saya beli second dengan harga 250.000 plus ongkir. Sebenarnya agak riskan sih kalau pakai PSU second, karena kalau di sebuah PC, PSU ini sangat besar peranannya dalam keawetan komponen lainnya. Tetapi pertimbangan lain, merek FSP Hexa ini juga lumayan terkenal akan kualitasnya. Jadi pastikan saja kalau kalian beli PSU second seperti ini, kalian cek reputasi toko dan minta garansi paling tidak 1 minggu. Untuk mendinginkan prosesor saat digunakan editing video atau saat bermain game, di sini saya menggunakan HSV merek Amatec Phantom. HSV ini merupakan produk kolaborasi Amatec dengan salah satu brand komputer yang terkenal yaitu Asus. Dan HSV ini lumayan susah didapatkan di pasaran. Bahan dari pipa HSV ini terbuat dari silver, bukan tembaga atau kuningan. Dan HSV ini saya beli baru dengan harga 393.000 plus ongkir. Di storage saya menggunakan SSD merek Pioneer yang berkapasitas 120GB. SSD ini saya beli baru dengan harga 338.000 plus ongkir. Dan ternyata untuk saat ini harga SSD ini sudah turun harganya di bawah 300.000. Kalian bisa cek harga terbarunya di Bukalapak, Tokopedia, atau Shopee. SSD ini juga pernah saya review di video sebelumnya. Kalau kalian pengen tahu performanya seperti apa, kalian bisa cek link di pojok kanan atas atau di deskripsi video ini. Untuk konektivitas, di sini saya menggunakan USB Wi-Fi merek Tenda yang mempunyai kecepatan up to 150 MB/s sebagai koneksi ke internet. Dan harga dari USB Wi-Fi Tenda ini saya beli dengan harga 90.000. Selanjutnya untuk graphic card atau VGA, saya menggunakan GTX 1050 2GB non power pin dari Zotac. Graphic card ini menurut saya masih worth it untuk gaming dan editing sekarang ini. Kenapa? Karena graphic card ini mempunyai boost clock yang lumayan kenceng untuk gaming yaitu di 1455 MHz dan juga sudah support DirectX 12. Kalau kalian editing di Adobe Premiere, untuk driver dari GTX 1050 ini sudah support untuk driver studio atau driver khusus editing video. Dan CUDA core dari GTX 1050 ini juga masih bekerja di Adobe Premiere 2020 tentunya. Untuk komponen terakhir yaitu casing, di sini saya menggunakan casing dari Armageddon Infineon 1000 yang saya beli baru. Casing ini aslinya berwarna hitam, tetapi saya repaint warnanya dari hitam ke putih. Ya, maksudnya biar PC ini kelihatan clean saja sih saat di atas meja. Untuk manajemen kabelnya juga lumayan gampang diatur di casing harga 400 ribuan ini. Oke, yuk langsung saja kita ke proses perakitannya.
Setelah semuanya selesai dirakit, saatnya kita mengetes performa PC 5 jutaan ini. Bagaimana performa yang didapat? Di pengetesan ini, saya menggunakan software Cinebench R15 untuk mengetahui bagaimana performa dari PC 5 jutaan ini. Di OpenCL Cinebench R15, PC ini mendapatkan skor 96,32 fps dan prosesor Intel Core i3 6100-nya mendapatkan skor 374 GB. Di sini, saya juga mengetes performa PC 5 jutaan ini dengan menggunakan software benchmark 3D Mark Firestrike versi demonya. Untuk skor keseluruhannya, PC ini mendapatkan skor 5451 dengan rincian skor 6493 untuk grafik card Zotac GTX 1050-nya, 5954 untuk skor fisik atau prosesornya, dan 2341 untuk skor kombinasi antara prosesor dan grafik card. Selain mengetes secara sintetis atau menggunakan software tadi, untuk melihat performa PC 5 jutaan ini, saya juga melakukan pengetesan untuk bermain game. Yang pertama, di sini saya memainkan game PUBG versi Steam. Di resolusi 1366x768 di game PUBG ini, saya mencoba settingan rata-rata ultra dan high. Dan didapat untuk FPS-nya saat posisi di pesawat sekitar 40-an sampai 50-an FPS. Saat terjun dari pesawat dan mendekati gedung, FPS-nya di 30-an sampai 40-an FPS. Dan saat di dalam gedung, rata-rata FPS-nya yang didapat di 50-an FPS. Saat saya memainkan game Dota 2 dengan settingan high dan semua efek dijalankan, PC ini mendapatkan FPS di 50-an dan 90-an FPS, dan sesekali menyentuh di 100-an FPS. Untuk editing video, di sini saya mencoba dengan menggunakan software Adobe Premiere Pro CC 2018, dan contoh video yang diedit adalah video tentang rakit PC dengan budget 5 jutaan ini. Terlihat di timeline video yang saya edit terdapat beberapa garis merah, dan garis merah ini merupakan efek transisi antar video di bawaan software ini. Saat di play melewati garis merah tersebut, terlihat di preview timeline kalau videonya tidak mengalami lag atau patah-patah, dan saat saya coba merender garis merah tersebut, waktu yang dibutuhkan kurang dari 2 menit. Saat proses editing selesai, ketika rendering untuk ekspor video ini, dengan menggunakan settingan output video di format H264 di 1080p 30 fps, dengan menggunakan kualitas render maksimum, waktu yang dibutuhkan sekitar 13 menit. Nah, segitu saja video tentang rakit PC di budget 5 jutaan ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah worth it dengan budget segitu? Atau mungkin ada salah satu komponen yang perlu diganti untuk menekan budget, tetapi performa yang dihasilkan sama atau bahkan bisa lebih baik lagi? Coba kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada salah silahkan koreksi di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan share, serta jangan lupa subscribe ke channel ini.